Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, yang menguji siapa di antara kita yang sekiranya siapa ya yang amalnya paling baik. Dan terutama pada masa pandemi ini juga ujian ini makin terasa ya, makin membuat kita ketakutan. Mudah-mudahan takutnya juga takut karena kurangnya amal, bukan takut karena kematiannya gitu. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tanpa adanya beliau mungkin kita tidak mengenal Islam, tanpa adanya beliau kita tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak mengenal betapa indahnya ajaran-ajaran yang sebetulnya membuat kita makin tenang ya makin kesini. Nah, apalagi bagi pemuda ya. Jadi saya saat ini kebetulan juga sambil masih menjadi santri ya, menjadi mahasiswa juga di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, program doktor, yang penelitiannya itu kurang lebih membahas banyak tentang pemuda. Jadi disertasi saya tuh memang ngomongin pemuda. Jadi ngulik soal pemuda. Jadi apa yang pemuda rasakan, lakukan, kerjakan, pikirkan, dan juga rasakan, itu saya betul-betul explore gitu ya. Nah, yang menarik adalah background pemuda dulu ya, kondisi pemuda secara psikologis. Jadi pemuda ini definisi yang paling galau. Jadi bahkan di antara para ahli sendiri galau dalam mendefinisikan pemuda. Masing-masing definisi punya kepentingan dan latar belakang tersendiri. Jadi siapalah itu pemuda? Bingung kita. Jadi kalau pakai undang-undangnya, pakai aturan perpolitikan, undang-undang, bahkan secara global ya WHO juga menyatakan yang disebut muda itu sekitar umur 15 sampai 40 tahun. Nah, kepentingannya secara politik adalah orang-orang yang memang mulai bisa dianggap produktif untuk bekerja. Jadi udah disebut pemuda ya. Tapi kemudian kalau di psikologi jadi agak gamang ya, apalagi umur 15 sampai 25. Karena di umur itu adalah fase transisi yang secara sosiologis, secara sosial bukan lagi anak-anak, jadi mereka nggak diakui di anak-anak. Jadi kebayang ya teman-teman yang mahasiswa, yang pemuda nih yang nonton yang umurnya 18 tahun, kalau lebaran mungkin ya, atau lagi ngumpul sama keluarga, nongkrongnya sama anak-anak nggak cocok, nggak pas. Tapi ngumpulnya di tempat di ruangan yang penuh orang tua juga nggak masuk. Ya, jadi di satu kelompok sosial ini nggak dianggap ya, belum diakui. Di satu kelompok sosial juga apa namanya udah bukan masaknya lagi gitu, maka ekspektasinya nanti akan beda, disebut anak-anak tapi diharapkan lebih gitu kan. Jadi bingung ya pemuda ini, periode transisi yang membingungkan. Nah, secara apalagi secara biologis, wah Kak Isan kayaknya mungkin akan lebih hatam nih ya kan dari mikrobiologi. Secara biologis semua aspek-aspek fisik tuh lagi matang-matangnya. Wah, hormon-hormon itu lagi membuncah-buncahnya. Maka energi itu sedang tinggi. Mudah untuk diajak ngapa-ngapain. Mudah untuk diarahkan kemana-mana. Karena secara fisik replikasi selnya juga masih bagus ya. Pergantian dan regenerasi selnya juga masih aman ya. Jadi patah tulang cepet sembuh lagi ya, atau luka dikit juga masih kuat. Jadi kuat untuk diapa-apain. Itu masa muda memang masa yang berapi-api ya, kata Bang Roma juga seperti itu. Cuman problemnya adalah apa yang terjadi, siapa yang bisa betul-betul merangkul dan memfasilitasi. Outputnya tuh akan seperti apa. Nah, ini yang lucu yang saya temukan gini. Indonesia itu semua mengakui secara global bahwa Indonesia itu sedang diuntungkan sekarang dengan yang namanya bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Jadi Indonesia itu sedang panen anak-anak muda. Jadi dibandingkan semua negara di dunia, Indonesia itu akan panen anak muda. Nanti panen benar-benar besar-besarannya itu sekitar tahun 2035 sampai 2040. Di mana jumlah anak muda, jumlah usia 15 sampai 40-an tahun jauh lebih banyak daripada di bawah 10 tahun sama di atas 65 tahun. Artinya kita banyak orang-orang yang produktif. Nah, itu selalu digadang-gadang sama pemerintah ya lewat RPJMN, Bappenas bilang bahwa ini merupakan satu keunggulan gitu. Kita punya anak muda yang banyak banget gitu. Seolah-olah punya anak muda ini resource yang bagus.
Cuman saya jadi bertanya-tanya, emang anak muda yang seperti apa gitu. Lalu saya lihat data di Jawa Barat, tempat di mana saya tinggal ya, bekerja, berkhidmat, mendapatkan jodoh juga ya di Jawa Barat. Ternyata Jawa Barat di tahun 2018 ada indeks pembangunan pemuda. Jadi hitungannya indeks pembangunan pemuda yang dikeluarkan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ternyata Jawa Barat itu peringkat ketiga paling rendah di antara 34 provinsi. Jadi kebayang ya, indeks pembangunan pemudanya paling rendah nomor 3 nih, Jawa Barat itu. Ada yang sesuatu yang salah nih. Dekat dengan ibu kota, juga populer dengan Bandungnya, ibu kota Jawa Barat yang konon disebut dengan kota kreatif. Ternyata ada yang salah nih. Makanya penelitian soal pemuda membuat saya bergairah nih ketika meneliti itu. Maka saya cek, saya teliti apa sih yang terjadi. Ternyata dari indeks pembangunan pemuda itu banyak hal-hal yang kurang pas, kurang cocok di pemuda ya. Salah satunya yang saya teliti adalah apa sih yang sedang ada di ruang pikiran anak muda. Apa yang ada di ruang pikiran anak muda? Saya dapetin data dari 1.000 orang pemuda umur antara 18 sampai 25 tahun dengan rata-rata sekitar 20,5 tahun. Berarti antara 20 sama 21 rata-rata. Saya tanya apa sih yang memenuhi ruang pikiran kamu gitu ya. Yang paling sering terngiang-ngiang dalam pikirannya apa? Jawabannya menarik. Jadi kebanyakan itu yang paling memenuhi ruang pikiran hampir nyaris di 30% adalah bagaimana caranya bisa dekat, mempunyai, atau memiliki pasangan. Ya, jadi urusannya tuh hubungan romantis. Jadi kalau di dalam psikologi itu bilangnya romantic relationship. Yang lucu lagi, 20% tuh bilang apa? 20% itu bagaimana caranya bisa move on dari mantan. Jadi tetap hubungannya sama romantic relation. Setelah itu baru hubungan sama teman, gimana caranya punya teman yang setia, teman yang baik, teman yang gak nyinyir, punya lingkungan yang bagus. Dan baru aja 4% itu ngomongin soal relasi sama orang tua dan relasi sama kampus. Relasi sama kampus tuh relasi sama dosen, pembimbing, itu di bawah 3%. Yang sedihnya itu tidak ada satupun kata soal karya dan prestasi. Nah ini lucu banget kalau pemerintah bangga dan Indonesia dibanggakan, dielulukan karena punya bonus demografi yang katanya akan meningkatkan produktivitas negara. Tapi ternyata anak mudanya itu yang diharapkan itu ternyata ruang pikirannya ada di ranah relasi dan ya hubungan romantis. Apakah itu salah, Kang? Nggak salah, berarti bisa jadi kita sedang salah pendekatan. Ekspektasi kita anak muda bisa produktif, makanya indeks pembangunan pemudanya juga jeblok di situ, tapi ternyata ruang pikirannya relasional, relasi. Oh, berarti kalau mau melakukan pendekatan ke anak muda, maka pendekatannya relasional. Jadi follower saya juga sama Kak Isan ya. Tahun 2018 tuh sebelum meneliti pemuda tuh sama banget. Di sekitar 600-an. Kalau Kak Isan kan udah mending ya. Ketika mulai saya sharing soal ini nih, soal relasi, ternyata pendekatan ini paling cocok ke anak muda. Ya, ngomongin apa itu toksik, ngomongin bucin, ngomongin mager, santuy, tipe-tipe gitu, gimana caranya menarik perhatian. Naik follower sampai ribuan dan sekarang alhamdulillah udah di atas 10.000 lah ya, bisa swipe up kalau Instagram itu. Artinya, ternyata yang saya bawakan itu relate sama anak muda. Ya memang kita bisa mengoptimalkan potensi anak muda lewat relasi. Lalu saya teliti lebih lanjut, nah ternyata ada satu keunggulan yang penting yang harus diketahui. Jadi keunggulan anak muda itu adalah satu dorongan alamiah, yaitu dorongan untuk mengeksplorasi, mengeksplor. Jadi apapun yang ada di sekitarnya, anak muda ini paling senang untuk explore itu. Jadi to explore something. Jadi pengen banget nge-explore sesuatu. Itu yang pertama ya. Itu kuncian utama buat senang mengeksplor. Nah, yang kedua bukan alamiah anak muda, tapi ini tren generasi yang sekarang adalah bahwa pengalaman atau experience itu lebih penting. Jadi pengalaman itu penting. Jadi kalau anak muda zaman dulu, zaman generasi kelahiran tahun 80-an, sebelum 80-an, yang lahirnya tahun 80-an atau sebelum 80-an, kepemilikan itu penting. Jadi punya motor itu penting. Punya
bendanya itu penting. Nanti punya rumah itu penting ya. Tapi buat anak zaman sekarang, yang penting itu mengalaminya. Jadi nggak usah punya, tapi sempet nyobain dan bisa foto dengan itu, nge-share di video soal itu udah cukup. Jadi nggak usah punya, tapi bisa mengalami, itu udah bagus. Jadi exploringnya tuh sesuatu yang bisa dia alami. Nah, dua itu sebetulnya modal awal di mana kita bisa melakukan sesuatu dari situ. Cuman, nah, yang jadi masalah itu adalah nanti anak muda yang keren dan nggak keren ini terbagi atas dua tipe. Yang pertama, anak muda yang gagal, yang mudah galau, yang kemudian di masa depannya tidak sukses, adalah anak muda yang kemudian merasa berhak untuk mendapatkan. Ya, ini bahaya nih, anak muda yang merasa berhak untuk mendapatkan. Jadi tipe-tipe gini ngerasa kalau aku udah ngelakuin ini, bikin ini, sudah nyampe ke tahap ini, kayaknya aku pantas untuk mendapatkan. Nah, ini tipe-tipe anak muda yang nyebelin banget. Contohnya di mahasiswa aja. Jadi ketika dia udah bayar uang kuliah, dia ngerasa udah pantas masuk di satu kampus, satu jurusan, maka ketika duduk di kelas, dia ngerasa berhak dapetin sesuatu dari dosennya. Coba lu mau ngasih tahu gua apa? Yuk, gua dengerin. Gua berhak mendapatkan sesuatu gitu. Jadi merasa berhak mendapatkan sesuatu. Jadi explore-nya itu mengeksplor apa sih yang bisa gua dapatkan. Jadi seolah-olah ada take and give ya. Ada benefitnya apa nih? Gua udah ngeluarin sesuatu, maka gua dapat benefit apa? Kalau gua pakai itu, gua dapat benefit apa? Kalau aku ngelakuin ini, gua dapat untung apa? Aku bakalan dapat pengalaman apa? Gitu. Jadi minta pengalaman, minta. Makanya mulai eh apanya? Mulai generasi ini mulai jadi generasi yang unik ya. Jadi ini yang lucu nih. Eh Istilah generasi millennials itu disampaikan oleh para peneliti ketika mencoba memahami satu angkatan kerja baru. Jadi ada angkatan kerja baru yang perilakunya tuh beda banget dari angkatan sebelumnya. Nah, ini para peneliti dan ahli bilang itu sebagai generasi millennials. Nah, tapi setelah generasi millennials, generasi ini bikin namanya sendiri. Jadi kalau generasi millennials itu nama yang disematkan oleh para ahli ya dan para tokoh, para peneliti, tapi generasi yang baru ini setelah millennials, mereka malah memberi nama generasi mereka sendiri. Yang artinya ada kreativitas, ada satu istilahnya apa ya? Dorongan di mana ini tuh gue loh, ini generasi gue. Dan ini hanya terjadi di Indonesia. Generasi ini menyebut generasi mereka dengan nama generasi rebahan. Ini nama yang orang-orang tuh kompak. Satu generasi ini tuh seriusan setuju bahwa mereka ini bagian dari generasi yang mereka sebut sendiri namanya. Bahkan generasi sebelumnya itu kan dikasih namanya itu sama para tokoh, para ahli, para akademisi. Katakanlah generasi jangkis 70-an. Itu bukan mereka yang bilang, tapi para tokoh. 80-an tuh generasi disco. Bukan mereka yang bikin istilah itu, tapi para tokoh dan para ahli sosiologi yang bilang itu. Generasi 90-an nyebutnya generasi MTV atau angkatan 90-an ya. Mulai muncul MTV, gerakan-gerakan itu ya. Angkatan 2000-an juga ya disebut millennials itu kan sama para tokoh. Di generasi inilah, generasi 2015, 2020-an ini, generasi ini menyebut diri mereka sendiri. Mereka punya istilah untuk mereka sendiri. Generasi rebahan. Yang value utamanya itu dua, yaitu mager dan santuy. Jadi, mager dan santuy adalah value kita bersama. Maksudnya gimana mager dan santuy? Jadi saya meneliti ini menarik banget ya. Penelitiannya menggunakan metodologi etnografi. Saya datang masukin ke anak muda, nongkrong bareng anak muda. Jadi orang tuh akan maklum ketika misalnya gini, bro, jalan yuk, kita makan yuk, keluar. Ah, enggak ah, mager. Oke. Seolah-olah nggak ada tantangan lagi. Jadi si orang yang ngajak itu ngerasa maklum dan ngerasa wajar, tahu sama tahu ketika ada orang yang bilang mager, oh oke, aku ngerti perasaanmu. Jadi mager itu seolah-olah jadi value yang orang sama-sama tahu. Itu nggak ada di generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya tuh nggak punya istilah itu. Ya paling adapun generasi yang bikin istilah itu generasi 90-an ya, ada istilah bete, ya nggak? Makanya sebelum 90-an nggak ada manusia di dunia yang bete.
Kenapa? Karena istilah bete belum ada. Nah, gara-gara anak 90-an ada istilah bete, cengli, solider, gitu macam-macam. Di sekarang itu orang itu mager itu jadi satu apa ya, satu pemakluman, pembenaran bahwa gua mager ah. Dan kita nggak harus mempertanyakan kenapa malesnya, ada apa sih kamu mas? Enggak, kita nggak mempertanyakan itu karena itu jadi value kita. Oh oke, mager, aku maklum, aku ngerti, ya udah gua jalan sendiri ya, dadah, goodbye, gitu. Mager dan santuy, apa-apa tuh harus slow, santuy gitu ya. Jadi informal, informal itu bagian dari value kita. Jadi sesuatu yang formal, prosedural itu bukan lagi kita banget, bukan lagi anak muda banget, gitu. Itu apakah sesuatu yang buruk? Menurut saya dan hasil penelitiannya enggak. Itu ciri khas yang justru poin plus dari generasi sekarang. Nah, masalahnya mau seperti apa nih gitu. Nah, saya kembali ke yang dua tipe tadi. Tadi masuk ke dua tipe ya. Yang pertama, anak muda dengan tipe yang merasa berhak. Nah, orang-orang yang mager dan santuy akan mencari apa siapa yang paling bisa ngasih dia pengalaman terbaik. Kalau di itu mau bisa ngasih dia pengalaman terbaik, maka dia bisa berangkat dan gak akan mager. Gitu. Kalau bisa ngasih pengalaman terbaik, oke gua berangkat. Makanya dosen yang asik, guru yang asik sekarang yang bisa ngasih pengalaman eksperiensial yang baik. Gitu. Yang asik, yang menyenangkan tuh bukan yang pinter, tapi ternyata yang lucu, yang menyenangkan, yang bisa ngasih pengalaman belajar yang asik. Ngerti enggaknya belum tentu ya, karena masih ada Google, masih bisa googling, tapi dia butuh pengalamannya itu. Dan ngerasa ya itu agak sulit untuk menjaga adab ya. Apa itu adab? Kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap apa dan siapanya kurang bisa menempatkan diri lah generasi muda sekarang, karena ya harusnya lu ngerti gua dong gitu. Lu yang ngerti gua gitu. Itu generasi apa tipe pertama dari anak muda. Nah, ada tipe kedua yaitu adalah yang penting berbuat atau mengerjakan sesuatu. Jadi, anak muda sekarang kan tadi kata kunci utamanya adalah eksplorasi. Yang pertama, eksplorasi untuk gua dapetin apa. Nah, ini yang senang banget ngulik-ngulik gua bisa dapet apa ya. Makanya banyak YouTuber pemula yang baru 6 bulan, 5 bulan tiba-tiba dapet AdSense banyak gitu ya. Terus eh, tahu banget celah-celah untuk dapetin sesuatu. Untuk ngulik sesuatu tuh gampang. Jadi eksplorasinya ini dipakai untuk mendapatkan sesuatu. Nah, anak muda tipe kedua, eksplorasinya ini digunakan untuk membuat atau menjalankan sesuatu. Nah, sayangnya yang tipe kedua ini lebih sedikit daripada yang pertama. Lebih banyak anak muda yang ngerasa, aku berhak loh mendapatkan sesuatu, dibanding eksplorasinya untuk melakukan sesuatu, untuk membuat sesuatu. Nah, ini teman-teman yang harus diwaspadai banget. Ketika saya meneliti ini, ternyata anak-anak muda kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat di sekitar kita bisa jadi lebih pengen untuk, oke, kalau gua ngelakuin ini, kira-kira gua bakalan dapat apa? Kira-kira untungnya buat gua apa? Kalau banyak untungnya dan gua senang dan asik di situ, oke. Bukan mengeksplorasi dari resource yang saya punya, dari apa-apa yang saya punya, gua bisa bikin apa ya, gitu. Nah, jadi anak muda sekarang itu ngerasa sulit untuk bisa menerima kesalahan dan kegagalan. Kenapa? Karena semua serba instan. Jadi ngecek dari pengalaman orang lain bahwa kegagalan itu bukan untuk dicoba, tapi untuk ditonton. Jadi dia pengen tahu orang lain gagal apa, aku nggak mau ngelakuin itu. Maka cek deh YouTube, blog, atau apapun yang ada di Instagram, tutorial ataupun orang-orang yang share tips-tips kegagalan atau share bagaimana caranya melakukan sesuatu, itu laku banget dan ditonton bertahan dibandingkan tontonan selain itu. Jadi anak muda sekarang itu salah satunya adalah gemar melakukan skip. Jadi ada istilah skip, skip kuliah, skip film, skip nonton. Sulit banget untuk bertahan lebih dari 1 menit kalau ternyata si video atau tontonan itu tidak menarik perhatiannya. Karena itu generasi yang ngerasa, gue berhak dapetin sesuatu yang lebih dari ini. Nggak asik, skip. Nggak asik, skip. Bahkan dosen pun di skip ya, mata kuliah pun di skip. Sorry ya, gue skip dulu. Gue skip dulu makan nasi goreng gitu. Ngerasa berhak untuk mendapatkan kenikmatan lain. Skip ini salah satu value lain juga, tapi nggak separah value mager dan santuy ya. Skip ini jadi salah satu jalan ninjaku gitu ya, kalau anak muda sekarang tuh bilangnya gitu. Skip ini jalan ninjaku. Ada aja istilah-istilahnya ya. Jadi apa sih yang perlu dilakukan? Value apa yang perlu dilakukan? Nah,
Apakah generasi ini menyalahi banget generasi Rasulullah SAW di zaman dulu? Enggak juga. Tiap-tiap zaman ada fase-fasenya. Kalau di bahasa filsafat itu ada zeitgeist, ada pancaran zamannya masing-masing. Ya, ya memang beda generasi, beda pancaran zaman juga. Termasuk juga generasi kita, bukan berarti generasi muda ini sangat jauh dari nilai Islam. Kalau jauh dari budaya Arab saat itu, iya, tapi tidak berarti bahwa ini tuh jauh dari nilai Islam. Enggak juga. Yang masih bisa dieksplor adalah tadi, kemampuan anak muda untuk bereksplorasi itu masih poin positif. Yang kedua, tinggal mengarahkan bagaimana eksplorasinya ini ke arah perbuatan atau membuat sesuatu. Dan menjadikan kegagalan itu hal yang biasa aja. Nggak apa-apa kok gagal gitu. Jangan sampai kita kebanyakan anak muda yang eksplorasinya tuh, gua dapet apa ya? Gua bisa mengalami apa ya? Gua dapet untung apa? Nah, jangan ke situ, tapi kira-kira mendingan bikin apa ya? Nah, keberbuat apa ini loh yang kurang. Makanya kalau ngukurnya pakai indeks pembangunan pemuda di Jawa Barat ini rendah, itu karena orang yaitu gemar berkumpul tapi kurang gemar untuk berbuat sesuatu. Berbuat yang memang nanti terlihat melibatkan aspek-aspek di masyarakat. Nah, itu yang kurang. Berbuat itu yang kurang. Tapi yang luar biasa di masa krisis ini, di masa pandemi ini, ketika kita berusaha untuk eh, banyak bersosialisasi sama orang lain, kan ternyata nggak bisa. Kita mulai kontemplasi dan mulai mengenal, getting know ourselves ya. Jadi mencoba untuk deal with ourselves. Nah, cara untuk deal ourselves adalah kita pada saat pandemi ini otomatis jadi refleksi diri, mengeksplorasi diri, terpaksa untuk nge-explore apa-apa yang diri ini bisa lakukan karena bosen. Kalau dulu kan enak ya, semua tuh serba datang ke kita. Semua serba datang ke kita. Sekarang nggak bisa tuh karena pandemi ini. Memang Allah perkenankan ya, Masya Allah untuk itu. Jadinya kita masih bisa untuk mengeksplor itu. Apa yang bisa gue lakukan kalau nggak gue bosen nih, bisa mati mager. Jadi mager itu tadinya value, sekarang gue nggak bisa nih kalau mager. Maka eksplorasinya adalah membuat sesuatu, berbuat sesuatu. So how to deal with yourself, khusus buat anak muda, adalah gimana caranya untuk bisa mengeksplorasi pilihan-pilihan yang ada sekarang, mengeksplorasi pilihan-pilihannya untuk jadi karya, untuk ada barangnya, untuk jadi produk. Kalau enggak, teman-teman yang anak muda ini akan bablas ya, akan jatuh, akan ambiar ke jurang krisis namanya. Ngerasa tidak punya opsi, ngerasa tidak jadi diri sendiri lagi, dan ngerasa kehilangan koneksi sama orang lain, padahal sebetulnya kehilangan koneksinya sama diri sendiri. Jadi ngerasa butuh hubungan terus sama orang lain, ngerasa kesepian terus, padahal yang benar itu adalah dia nggak terkoneksi sama dirinya. Dia nggak kenal dirinya. Kenapa nggak kenal dirinya? Ya karena dia kurang banyak berbuat, kurang banyak menghasilkan karya, kurang banyak yang bisa dilihat dari dia. Nah, itu yang harus mulai dibangun. Nah, generasi sahabat zaman dulu itu dilihat dari karya. Mereka berlomba-lomba untuk mencari itu. Apa itu? Fastabiqul khairat itu. Berlomba-lomba untuk berkontribusi dan bermanfaat. Seperti lombanya Sayyidina Abu Bakar dan Umar dalam berlomba-lomba memberikan sedekah. Ya. Seperti berlomba-lombanya Sa'ad bin Ubadah dengan anaknya Qais bin Sa'ad dalam memberikan sedekah juga. Seperti halnya berlomba-lombanya Utsman bin Affan dengan Abdurrahman bin Auf juga dalam bersedekah. Maka sekarang ini komunitas-komunitas di Bandung, wah luar biasa, sedang gemar-gemarnya memberi gitu. Bahkan kemarin yang ngeprank juga ya, yang masuk penjara sekarang itu ngepranknya juga dalam balutan, dalam konteks ngasih. Karena ternyata kontribusi itu sekarang jadi kebutuhan sendiri. Pengalaman untuk ngasih, untuk memberi, ini jadi satu hal yang bagus. So explore yourself, apa yang kira-kira bisa kita kasih. Kalau nggak bisa ngasih apa-apa, teman-teman akan krisis. Ya, akan masuk ke jurang krisis, kehilangan opsi, mulai kesepian. Nah, kesepian inilah yang akan nganterin teman-teman ke jurang yang lebih parah yang namanya depresi itu. Nah, itu yang bahaya banget, yang perlu diperhatikan sama teman-teman ya. Jadi bagaimana Islam memandang ini? Yang pertama adalah Islam memandang besar kontribusi. Jadi tidak ada yang tidak dilihat
kecuali itu, kontribusi itu. Jadi para sahabat, generasi sahabat itu mungkin bisa jadi kehilangan banyak hal di zaman jahiliyahnya sebelum hijrah dan pindah berislam, tapi tidak kehilangan semangat untuk berkontribusi. Orang itu selalu berlomba-lomba berkontribusi. Jadi saya pernah baca sirah ya di Al-Bidayah wa Nihayah. Biasanya ketika kumpul dengan Rasulullah, tiba-tiba ada seorang yang datang terus bilang gini, aku sesungguhnya seorang yang sedang safar ya, sedang berperjalanan jauh, dan aku butuh untuk tempat tinggal karena bekalku habis. Gitu. Itu di depan jamaah, di depan liko, sedang kumpul bersama. Lalu ditanya sama Rasul, biasanya kalau Rasul bertanya ke atau menawarkan ke jamaah, artinya Rasul sedang kekurangan juga, sedang tidak luang juga. Kira-kira ada nggak di antara kalian yang menolong saudara kita ini? Gitu. Nah kalau ada, maka ya orang tuh di situ sahabat-sahabat tuh pasti berlomba-lomba untuk menolong berkontribusi. Jadi yang disyaratkan atau yang diisyaratkan oleh Islam, generasi yang bagus adalah generasi yang senantiasa mau untuk berkontribusi. Generasi yang senantiasa mau untuk berkontribusi. Itu yang pertama. Nah, itu dari segi sosialnya. Nah, sekarang mulai masuk ke segi personal nih ya, bahasan terakhir. Jadi aku secara individu harus seperti apa? Gue secara personal tuh harus ngapain supaya bisa betul-betul mengeksplorasi opsi-opsi ini. Secara personal mesti ngapain. Nah, saya senang banget kalau ngomongin pemuda itu surat Al-Hasyr ya, ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Itu surat luar biasa ya, keren banget. Jadi Allah ngajak orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan mempersiapkan. Nah, seolah-olah itu sayangnya terjemahan bahasa Indonesianya gitu ya. Padahal yang aslinya itu meminta kita wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, itu meminta kita untuk aware terhadap apa-apa yang dilakukan oleh kita saat ini untuk bekal di hari esok, yaitu hari akhirat. Jadi Allah itu di situ minta kita untuk aware terhadap apa yang kita lakukan di hari ini sebagai bekal untuk hari akhirat nanti, di hari esok. Kebanyakan orang tuh jadi mempersepsi ayat itu sebagai dorongan supaya kita untuk merencanakan, bikin rencana. Enggak, justru Islam tuh minta kita jangan merencanakan. Gitu. Jadi cocoknya anak muda tuh jangan banyak merencanakan. Anak muda itu cocoknya fokus ke apa yang terjadi saat ini, aware dan waspada tentang kejadian saat ini, dan apa yang bisa dilakukan saat ini sebagai bekal kita untuk hari esok. Itu yang penting. Jadi bukan diminta untuk merencanakan hari esok, bukan. Tapi diminta untuk aware, waspada terhadap apa-apa yang terjadi saat ini, dan cepat-cepat ngasih kontribusi di situ. Kira-kira kontribusinya bisa nggak nih membuat kita ngeklaim bahwa kontribusi ini bisa jadi bekal untuk di hari esok tuh, maksudnya hari akhirat. Gitu. Itu yang harus dilakukan secara personal. Jadi buat teman-teman, para pemuda ya, mahasiswa-mahasiswa, yang perlu teman-teman lakukan adalah aware saat ini, mindful. Tinggallah di saat ini, jangan mikirin trauma masa lalu karena dia udah berlalu. Jangan mikirin hal-hal yang ada di masa depan karena belum tentu terjadi. Jodohku di mana, aku kerjanya apa nanti, jangan mikirin nanti. Mikirin saat ini aja. Kita lagi ada di mana, bersama siapa, apa yang bisa kita lakukan saat ini supaya berkontribusi dan jadi bekal di hari akhirat ntar. Itu yang bikin kita sehat mental. Fokusnya here and now, saat ini dan sekarang. Kalau kita mikirin masa lalu dipikirin sekarang, stresnya bukan cuma masa lalu, stresnya juga sekarang, liar jadinya. Ya, kita mikirin masa depan, di bawah dipikirinnya saat ini. Masa depannya belum terjadi, pusingnya saat ini, liar sekarang ya, siapa jodohku, kira-kira bentuk hidungnya seperti apa, dipikirin sekarang. Aduh, naudzubillah, ya ngapain gitu. Maka fokusnya hari ini. Itu. Yang kedua, anjuran Islam buat personal, buat diri kita adalah ayat 19-nya. Ya, wala takunu kalladzina Janganlah engkau masuk kepada golongan orang-orang yang nasulloha, lupa sama Allah. Jadi jangan kita sampai lupa sama Allah.
Jangan sampai kita lupa sama Allah. Ansahum, akan dibuat lupa kalian, anfusahum, terhadap diri kalian sendiri. Jadi kalau kita lupa sama Allah, maka kita akan dibuat lupa sama Allah terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau kita nggak melibatkan Allah dalam keseharian kita, dalam setiap desah nafas kita, dalam apa-apa yang kita lakukan, dalam jalannya, joggingnya, kuliahnya, scrollingnya, update-nya, postingnya, nggak melibatkan Allah, maka Allah bilang, ansahum, anfusahum, akan dibuat lupa kamu sama diri kamu sendiri. Jadi Allah yang bikin kita not getting know ourselves. Allah yang bikin kita nggak bisa deal with ourselves. Gara-gara apa? Gara-gara nggak ngelibatin Allah. Nah, loh itu. Coba bayangkan teman-teman, seberapa banyak sih teman-teman melibatkan Allah di aktivitas harian? Jalannya, melangkahnya, ngobrolnya, diskusinya. Ada nggak Allah terlibat di dalam situ? Emang harus disebutin ya? Harus dibilang? Enggak juga, tapi minimal itu jadi jangkar perilaku kita. Ada nggak Allah di dalam ruang hati kita, di obsesi kita, di pikiran kita sehari-hari? Gitu. Nah, hati-hati. Kalau kita nah ini sahabat itu paling berhati-hati ketika bersyahadat. Makanya Abu Jahal nggak mau bersyahadat, makanya disebut bodoh, disebut jahil, Abu Jahal. Padahal kalau di Quraisy itu dia dijulukinya eh, Abul Hakam, seseorang yang hakim, yang adil, yang cerdas. Tapi ketika ditawari oleh Rasul, maukah engkau aku ajarkan sebuah kalimat yang membuat engkau bisa berkuasa atas kaum Arab dan Ajam, ya non-Arab? Wah, mau dong. Apa itu? Apa itu Muhammad? Kata Abu Jahal. Kata Rasul bilang, katakanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, katanya. Nggak mau. Kenapa? Karena ada kalimat la ilaha illallah. Ilah. Nah, ilah ini bahasa yang diterjemahkan oleh bahasa Indonesia sebagai Tuhan ya. Padahal kalau diterjemahkan secara bahasa Arabnya, terminologinya itu terminologi psikologis. Artinya ilah itu sesuatu yang membuat kita condong kepadanya, membuat kita cenderung kepadanya, membuat kita terobsesi dan gak mikirin lagi selain itu. Jadi kalau kita mikirin sesuatu sampai itu tuh kepikiran terus, memenuhi ruang kepala kita terus-menerus, itu namanya ilah kita. Maka hati-hati nih, kalau teman-teman udah bersyahadat dan bilang la ilaha illallah, tapi mikirnya bukan Allah, tapi ilahnya itu dia lagi, dia lagi. Si someone itu lagi, someone itu lagi. Atau ilahnya game, kepikirannya pengen main game terus, atau hal-hal lain, obsesi kita terhadap karir, obsesi kita terhadap sesuatu, membuat Allah itu dipinggirkan. Aduh, itu bahaya banget. Allah itu pencemburu dan pasti marah. Marah banget kalau tahu bahwa ada ilah lain selain Allah. Nah, itu yang harus waspada ya. Mudah-mudahan dua hal itu membuat kita bisa menyikapi dan tahu persis how to deal with ourselves. How to deal with ourselves in the sense of crisis adalah pertama dengan pastikan bahwa kita tuh mindful. Tadi satu ya, mindful. Hidupnya itu saat ini, here and now. Tidak di masa lalu, tidak ke masa depan, sekarang. Aware dan berkontribusi. Kontribusinya gimana? Kontribusinya yang dicek, yang kira-kira bakal membuat kita bisa mengklaim bahwa ini tuh jadi amal atau bekal di hari akhirat. Yang kedua, supaya deal with ourselves adalah jangan sampai tidak ngelibatin Allah. Jangan sampai jadi golongan orang-orang yang gak inget sama Allah, yang lupa sama Allah. Hati-hati ya, karena nanti kita akan makin bablas, makin hilang sama siapa diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, titipan secara sosial. Teman-teman harus mulai mengeksplor diri teman-teman, cari hal-hal yang membuat teman-teman tuh otomatis bisa berkarya. Saya ulangi ya, cari hal-hal yang membuat teman-teman otomatis bisa berkarya. Pikiran anak muda itu kan luar biasa ya, dahsyat, membuncah, bergairah, tapi suka jadinya terlalu lebay. Kalau ngebayangin sesuatu tuh yang ideal terus bawaannya itu. Jadinya kalau pengen sesuatu tuh 0 sampai 100 tuh kepikirannya yang 100, padahal enggak. Memulai sesuatu selalu dimulai dari yang paling mudah. 0 ke 1 dulu, untuk nyampe 100 ke 1 dulu.
Jangan dulu mikir 100, satu dulu. Pengen badan six pack, tiba-tiba langsung ada hari itu push up 60, sit up 60, plank sejam gitu ya. Enggak gitu, cicil dulu pelan-pelan. Mampunya satu, ya satu dan konsisten. Yang penting itu. Pengen naik gunung, tiba-tiba langsung aja pengen naik gunung. Makanya banyak yang meninggal kan anak muda dalam, kalau di statistik naik gunung kan gitu. Nggak perlahan-lahan, nggak satu langkah satu langkah. Jadi teman-teman explore diri teman-teman, mulai dari hal yang paling mudah dulu dan konsisten di situ. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan soal itu ya. Saya serahkan kembali ke Kaisan untuk kita diskusi. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Mangga. Ya, eh gini, yang paling khas di Islam itu, jadi kalau kalau kita kaitkan dengan ajaran dan syariat Islam, bahwa Islam itu bukan agama soal keyakinan. Maka saya paling nggak suka ya kalau ada yang orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang bilang, eh kalau beragama itu ya jangan di ranah publik dong, di ranah privat, biarkan diri kita yang tahu. Urusan itu kan urusan kamu dengan Tuhanmu, jangan bawa-bawa orang lain. Islam tuh nggak ngajarin gitu. Islam tuh bukan ranah privat. Islam tuh bukan keyakinan dalam pikiran. Islam tuh adalah perbuatan, jalan hidup. Jadi dia harus mewujud di kenyataan, gitu. Nah, ini termasuk soal diri, soal diri. Aku tahu kebenarannya, aku tahu apa yang benar, apa yang enggak gitu ya. Aku sudah tahu apa yang meyakinkan tentang diriku, tapi kalau itu tidak mewujud di kenyataan, ya sama sekali nggak ada namanya. Ya. Walaupun Allah menilai niat kita ya, innamal a'malu binniyat, dan itu juga masuk dalam satu kebaikan kalau niatnya kita juga baik. Tapi kalau tidak mewujud di kenyataan, ya itu juga percuma gitu. Maka Islam itu agama di mana apa-apa yang kita yakini, yang membuat kita yakin harus mewujud di kenyataan gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang punya keyakinan, punya iman, punya kepercayaan, mana wujudnya di kenyataan itu seperti apa? Mana Islamnya kamu gitu? Mana yakinnya kamu sama Allah? Mana gitu? Itu harus mewujud di kenyataan. Nggak bisa. Islam ini agama perbuatan. Makanya akhlak aslama, dia membawa keselamatan gitu. Bukan agama keyakinan yang diam di rumah, yang beribadah sujud-sujud aja. Iman Enggak. itu, iman dan perbuatan itu satu paket gitu, nggak bisa dipisahkan. Gitu, Kaisan. Ya, mulai latih diri untuk memiliki media. Jadi ini bagus ya, punya dorongan untuk mengekspresikan sesuatu itu bagus banget. Bener kan, anak muda banget, khas banget. Pengen mengeksplorasi sesuatu, cuman bingung di soal media. Kalau ternyata kelemahan di berbicara, kelemahan di ngomong langsung, karena kenapa? Kalau ngomong langsung, denger atau apa, mulai ngelihat mimik wajah orang aja udah jadi ngalah aja bawaannya ya. Jadi nggak mau lagi ngomong, terus tapi kemudian menyesal. Maka harus cari media. Cari media di mana kamu bisa bersuara. Kamu bisa mengekspresikan aja dulu. Walaupun belum tentu benar kan, walaupun belum tentu diterima, minimal sudah diekspresikan dulu. Minimal kita bisa mengevaluasi apa yang kita lakukan. Maka tadi yang saya bilang bahwa karakteristik anak muda itu eksplorasinya harus di poin kedua, yaitu eksplorasi yang mewujud di perbuatan, di karya. Harus ada karyanya. Kalau enggak, kita mau ngebanggain apa? Kita mau nyebut pengalaman-pengalaman apa kalau nggak sempet berkarya? Kan gitu. Harus cari medianya, Milati ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke. Cara meyakinkan diri itu tidak pernah dari keyakinan lagi. Jadi meyakinkan diri itu tidak pernah berawal dari berdiam diri ya. Saya kasih contoh saya kasih contoh percakapan antara Nabi Ibrahim dengan Allah di surat Al-Baqarah. Nabi Ibrahim nanya ke Allah, "Robbi arini kaifa tuhyil mauta?" Duhai Tuhanku, coba tunjukkan kepadaku bagaimana cara menghidupkan orang yang mati. Lalu Allah bertanya, "Wala tu'min?" Emang kamu nggak yakin? Terus Nabi Ibrahim bilang, lihat ma'inal kolbi, supaya hati aku tenang gitu ya. Terus apakah Allah jawab dengan jawaban? Dengan jawaban yang hanya memuaskan pikiran? Enggak. Allah suruh Nabi Ibrahim untuk nangkep 4 ekor burung. Untuk 4 ekor burung itu dicincang. Dicincang sampai nggak jelas bentuknya, mana burung yang satu, mana burung yang lain. Dimasukkan dalam satu wadah. Diacak-acak sampai nggak kelihatan. Lalu diminta untuk simpan di 2 gunung. Jadi diminta jalan ke 2 gunung yang berjauhan, lalu diminta untuk berdiri di tanah yang lapang, lalu bilang,
sayatina kasayah, panggillah, maka mereka akan mendatangimu dengan segera. Dipanggil, ternyata burung-burung yang tadi udah dicincang dalam bentuk daging, tidak berbentuk, datang utuh empat-empatnya. Gitu. Maka untuk mewujudkan keyakinan, nggak bisa dengan omongan-omongan dan keyakinan dalam pikiran lagi. Harus action. Jadi di surat itu, di ayat itu Allah mau ngajarin ke Nabi Ibrahim, kalau kamu mau lihat ma'inal kolbi, pengen hati kamu, kolb kamu kuat dan tenang dan makin yakin, you harus action. Nggak bisa cuma dijawab-jawab pertanyaan, nggak bisa diam. Harus ada action. Nah dengan action itu kita bisa ngevaluasi, oh iya ya, bener yang ada di pikiran ya, bener yang ada di harapan. Gitu, brother. Oh, kuat dalam masalah ya. Oke, bagaimana meyakinkan diri? Jadi kita pecah dulu masalahnya. Jadi kalau kita punya masalah atau problem, kan pasti gini. Kalau kita mempersepsi atau menganggap bahwa sesuatu yang terjadi pada kita itu sebuah beban atau masalah, maka saat itulah kita disebut dengan orang yang stres ya. Jadi karena stres itu definisinya adalah ketika kita mempersepsi sebuah kejadian sebagai hal yang membebani atau tidak menyenangkan, maka itu disebut dengan stres. Apa yang perlu kita lakukan saat stres? Memang saat stres membuat kita otomatis tidak yakin. Kenapa tidak yakin? Ya karena kita terserang pikirannya, perasaannya, fisiknya. Bener gitu, gue bisa nggak ya? Nah, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah pertama, tapi sadari punya masalah. Kadang-kadang orang tuh nggak nyadar bahwa dia punya masalah, nganggap itu baik-baik aja atau lebih milih untuk menghindari si masalah. Nah, untuk tadi yang nanya, ini keren banget udah sadar masalahnya. Tinggal ke poin kedua, sudah sadari punya masalah. Yang kedua adalah melakukan identifikasi. Nah, di poin satu ini juga banyak orang yang nganggap masalah itu sebagai ujian dari Allah. Enggak, padahal orang itu dikasih masalah itu karena Allah tuh sayang. Kan la yukallifu. Yukallifu tuh kap, lam sama fa itu padanan kata sama cinta. Yukallifu dikasih beban itu bagian dari cinta, teman-teman. Jadi Allah tuh mencintai kita kalau ngasih beban itu. Sama kayak dosen. Dosen itu ngasih tugas ke mahasiswa bukan karena ingin merusak, bukan ingin menghinakan, bukan ingin merendahkan, bukan ingin menyiksa, tapi supaya mahasiswa dapat skill tertentu. Nah, Allah tuh ngasih masalah yukalifu untuk kita supaya naik levelnya. Makanya la yukalifullahu nafsan illa wus'aha, supaya kita berusaha dan kita dapat kemampuan yang akan membuat diri kita lebih baik. Allah tuh mau ngasih skill, makanya ngasih masalah. Dosen ngasih tugas supaya kita dapat skill baru, pengetahuan baru. Nah, itu yang pertama, sadari dulu. Yang kedua, identifikasi. Nah, ini yang suka bikin orang stres tapi bingung nggak tahu harus gimana meyakinkannya adalah karena nggak bisa mengidentifikasi mana yang ada dalam kontrol diri, mana yang di luar kontrol diri. Itu harus diidentifikasi. Semua yang di luar kontrol diri nggak usah dipikirin, nggak usah dikerjain. Bukan urusan kita. Pendapat orang lain, penilaian orang lain, ketakutan akan orang lain, itu jangan dipikirin. Yang dipikirin itu apa yang bisa kita kontrol. Fokus di situ, actionnya di situ. Apa yang bisa aku lakukan, apa yang ada pada diriku, itu yang difokuskan, lakukan. Nah, hal itulah yang membuat kita akan bisa cepat dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupannya. Dua itu. Sadari bahwa yang terjadi pada kita itu pasti skenario terbaik Allah, sadari. Yang kedua, identifikasi mana yang bisa aku kontrol. Fokus di situ, kerjainnya yang itu, jangan yang lain. Gitu, Kaisan. Iya, kompetisi itu kan nuansanya ada orang lainnya. Jadi kenapa kompetisi membuat kita ketakutan? Ya karena ada orang lain. Kita membandingkan sama orang lain. Ketika kita membandingkan sama orang lain, yang kita lakukan adalah bukan melihat kelebihan orang lain, tapi mengevaluasi diri kita. Gue ada kelebihannya nggak ya dibanding dia, kan gitu ya. Kalau membandingkan tuh urusannya pasti sama orang lain. Gitu, namanya social comparison. Di psikologi itu tokohnya namanya Festinger. Neliti banget bahwa memang membanding-bandingan ini yang bikin kita riweuh, yang bikin kita stres itu, galau itu banyak-banyak membandingkan dan salah membandingkannya ya. Kebanyakan membandingkan sama yang lebih baik, lebih bagus. Makanya ada hadis yang meriwayatkan kalaupun mau melihat untuk membandingkan, banyak-banyaklah lihat ke bawah supaya kita bisa bersyukur. Ke bawah tuh berarti ke hal-hal yang standarnya di bawah kemampuan kita.
Tapi kan kalau kompetisi beda ya. Kompetisi itu memang dimaksudkan bukan untuk membandingkan dalam rangka menakut-nakuti. Harusnya mindset kita nggak ke situ. Mindset kita hanya ketika kita berkompetisi, karena kita lagi nyari lingkungan di mana adanya orang lain membuat performance kita naik. Itu kompetisi. Makanya pastikan dulu mindset kompetisinya benar nih teman-teman ya. Jadi kalau kita memang sedang masuk nuansa kompetisi, karena memang kita sengaja lagi nyari lingkungan untuk membuat kita performance-nya bagus. Jadi kehadiran orang lain dalam kompetisi ini memang membuat performance kita bagus. Contohnya, kalau lagi lari sendirian, kita sprint nih, 100 meter tuh paling cuma bisa 15 detik lah. Kalau sprint sendirian, larinya sendirian, nggak ada lawan. Tapi kalau ada lawannya, ada kompetisinya, ada kompetitornya, pasti lebih cepat dari 15 detik. Kenapa? Karena ada motivasi lain. Namanya social facilitation. Sosial itu kehadiran orang lain. Facilitation memfasilitasi performance kita. Pasti lebih bagus. Gitu ya. Kalau orang-orang yang seneng ngomong, jago ngomong, nemu orang lain yang ngedengerin, akan makin performance ngomongnya makin bagus. Tapi orang-orang yang nggak suka ngomong, ketemu orang lain, ngomongnya jadi nggak bagus. Namanya social inhibition. Maka mindset kompetisinya harus dibenerin dulu. Kompetisi itu memang mendorong kita untuk dapat lingkungan yang membuat performance kita bagus. Dan tujuannya itu performance-nya bagus, bukan untuk menilai diri kita lemah dan jelek dibanding orang lain, supaya kita menang dan juara dapat hadiah, bukan. Tapi memang kita mendorong diri kita untuk dapat lingkungan yang membuat kita performance-nya better, gitu. Titik ikhlas ini sesuatu yang paling berat ya. Karena ikhlas itu kan maknanya kholas, tuntas, beres, selesai. Analogi yang paling tepat itu ada satu ulama yang keren banget. Yang bilang, ikhlas itu ibarat kita buang air katanya. Mohon maaf ini ya, buang air besar. Ini mohon maaf contohnya rada ekstrim ya, tapi memang beliau menyontohkannya seperti itu. Jadi kalau kita ikhlas itu ibarat kalau kita sudah menyiram kotorannya, ya udah kita siram, kan nggak kita pikirin dan nggak kita tanya-tanya lagi ini kemana ya perginya gitu. Itu contoh kholas yang betul-betul ikhlas tuh kayak gitu, kholas, tuntas dan selesai. Gimana caranya biar bisa tuntas dan ikhlas? Ternyata dianjurkan caranya adalah dengan memaafkan diri sendiri. Jadi seringkali kita lalai dan luput dalam memaafkan diri ya. Jadi ketika setelah melakukan sesuatu kita mengira dan merasa bahwa ada yang kurang pada diri kita, maka kita kemudian mencari pembenaran. Nah, nyari-nyari pembenaran ini membuat hal-hal itu terus-terusan terngiang, terus-terusan diingat-ingat dalam pikiran kita gitu, membuat kita tuh susah move on, gak ikhlas. Nah, maka langkah pertama untuk bisa cepet ikhlas adalah dengan memaafkan aja. Optimalkan usaha, dan setelah itu ya maafkan kalau memang kurang. Lalu nanti lanjutkan, usahakan optimal lagi. Nah, ini yang paling sering luput itu memaafkan. Maka betul kata Rasul bahwa kita memang harus sering istighfar gitu. Imam Ibnu Hajar sempat bilang, kalau nggak salah Ibnu Hajar bilang gini, Rasul itu saking seringnya beristighfar sampai tidak sempat berdosa. Nah, barangkali kita saking seringnya berdosa, jadi nggak sempat beristighfar ya. Padahal istighfar itu salah satu upaya kita untuk memaafkan diri kita supaya lebih ikhlas. Bahwa ketentuan itu memang datangnya dari Allah, bukan dari kita, bukan kepengen kita. Memang Allah tuh lebih tahu apa yang kita mau, gitu. Iya, wajar banget. Jadi kalau di psikologi itu ada tokoh namanya Kubler-Ross ya. Saya sempat posting tuh kemarin dengan foto-foto presidennya. Denial. Memang ketika mengalami musibah, dapat sesuatu hal yang tidak kita sangka-sangka, merasa kehilangan sesuatu, kita akan denial. Nggak mungkin, ini pasti cuma mimpi. Coba cubit dong, ini pasti bohong. Nggak bener ini, nggak mungkin gitu. Contohnya kehilangan orang-orang tercinta, keluarga ya. Dan ini hal yang sangat wajar. Wajar banget. Sampai Rasulullah SAW juga merasakan hal yang sama. Jadi tahun itu disebut dengan tahun Amul Husn. Rasul itu harus kehilangan orang yang sangat dicintainya, yang sangat setia menemani ya Allah Ibunda Khadijah. Dan di tahun yang sama dengan meninggalnya Ibunda Khadijah juga kehilangan orang yang melindungi di kabilahnya ya, untuk melindungi Rasulullah, yaitu pamannya Abu Thalib. Itu kehilangan yang luar biasa besar sampai Rasulullah masih ragu apakah Abu Thalib meninggal dalam keadaan Islam atau enggak. Ya, ragu nih.
Makanya ini bingung, ini ragu apa enggak. Makanya di tengah keraguan ini, di tengah kegalauan ini, Rasul masih nggak bisa terima bahwa Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan kafir ya. Maka Rasul buru-buru berdoa kepada Allah. Ya Allah ampuni Abu Thalib, ya Allah ampuni pamanku Abu Thalib. Ditegur sama Allah dalam surat, saya lupa suratnya. Tapi kalimatnya gini, di Quran tuh bilang, innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah SAW la tahdi, nggak bisa ngasih hidayah man ahbabda, kepada siapa-siapa yang kau cintai. Innallaha yahdi, sesungguhnya Allah yang bisa ngasih hidayah mayyasha, kepada siapapun yang beliau kehendaki. Jadi Rasul pun ditegur bahwa beliau tuh bukan orang yang bisa ngasih hidayah, Allah yang bisa ngasih hidayah. Gitu. Maka bisa jadi ya itu tadi, kita juga mungkin awal-awal dalam menghadapi musibah, ketakutan itu denial ya, menolak sebagai proses yang alamiah dan wajar. Padahal ya memang bala atau penyakit itu memang Allah sudah jaminkan memang akan terjadi pada kita ya. Wala nabluwannakum bisyai'im, akan memang dikasih kepada kita itu sesuatu yang bentuknya bala, yang tidak terduga-duga, bentuk musibah, minal khaufi ya, ketakutan dan lain-lain macam-macam kan, minal khaufi wal ju' gitu, kelaparan itu macam-macam gitu. Jadi wajar banget, tapi segera survive, segera move on, kembali kepada Allah dan istighfar aja gitu. Bilang qulu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un gitu. Insyaallah mudah-mudahan ya tadi dengan melibatkan Allah, dengan bilang inna lillahi, kita kembali ke ketenangan gitu. Wajar tuh dari sisi personal. Kalau dari sisi negara ya enggak lah, negara harus tetap ngelindungi. Nggak bisa negara yang nyuruh damai, itu salah tuh kalau negara. Tapi kalau personal iya memang wajar banget. Harus konsisten. Harus kalau Allah bilang di surat itu kan faida azamta fatawakkal 'alallah. Harus bertekad, tahu nggak apa yang benar? Oke. Ya udah, tawakal sama Allah. Tawakal aja udah. Ya. Tapi diawali dengan kan faida azamta fatawakal 'alallah itu kan diawali dengan apa ya? Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Nah, jadi hati-hati ya. Kita udah tahu yang benar yang kayak gimana. Di ujung surat itu kan dibilangin fatawakal faida azamta fatawakal 'alallah innallaha sesungguhnya Allah tuh sebaik-baiknya wakil ya. Yuhibbul mutawakkilin, sebaik-baiknya wakil. Tapi di awal surat itu Allah tuh bilang gini, fabima rahmatim minallah lintalahum walau fadhon ghalidul qalbi lan fadhu min haulik. Nah ini ayat diberikan kepada Rasul dalam rangka dakwah. Lingkungan Rasul tuh kan nggak bagus banget, lingkungannya nggak asik banget buat dakwah, buat berkembang bertumbuh tuh nggak asik banget. Tapi Allah bilang gini, fabima rahmatim minallah, atas berkat rahmat Allah, lintalahum, engkau berlemah lembut. Walau fadhon ghalidul qalbi, kalau kamu berkeras hati, lan fadhu min haulik, berhati keras dan bermuka masam, lan fadhu min haulik, mereka akan berpaling dari sisimu. Jadi Allah itu ngajarin Rasul, ngajarin Nabi, walaupun di lingkungan yang buruk, berlemah lembut. Wow, keren ini. Berlemah lembut. Jadi Allah itu ngajarin Rasul tuh berlemah lembut. Mau dilemparin kotoran, mau dicaci maki, mau disiram sama kotoran unta ketika bersujud pas lagi sholat, Rasul tetap nyontoin berlemah lembut. Dalam lingkungan seburuk itu tetap berlemah lembut. Jadi Rasul itu nggak lagi ngajarin cara-cara Nabi Ibrahim yang frontal dakwahnya, yang woi salah itu. Soalnya Nabi Ibrahim kan dibakar tuh gara-gara frontal. Nabi Ibrahim masuk ke ruangan di mana isinya berhala semua. Beliau ambil kapak, semua berhala dihancurin kecuali satu berhala yang paling gede. Beliau kalungkan itu kapaknya di patung yang paling gede, berhala paling gede, digerebek ya. Tertangkap tangan oleh warga. Hei, kamu ngerusak ya? Ngerusak patung berhala. Terus Nabi Ibrahim bilang, enggak, tuh yang ngerusak patung yang paling gede. Wah, terus pemuka di situ bilang, mana bisa patung ngerusak patung yang lain? Loh, kalau patung ini nggak bisa ngerusak patung yang lain, ya ngapain kamu sembah? Gitu. Kan itu benar, itu kebenaran. Tapi dengan cara yang salah, Nabi Ibrahim dibakar. Beliau Nabi, diselamatkan sama Allah ketika dibakar. Kalau kita dibakar ya mati. Bahaya.
Makanya yang dicontohkan tuh cara Rasul. Kalau kita berada di lingkungan yang nggak bagus, gimana Kang? Ya faida azamta fatawakal Allah. Setelah sebelumnya tadi lintalahum, berlemah lembut. Makanya Nabi Musa juga, Nabi ini keren, itu ada satu ulama di zamannya Harun Ar-Rasyid ya. Harun Ar-Rasyid itu tiba-tiba marah-marah ke ulama itu. Lalu si ulama ini bilang ke Harun Ar-Rasyid, "Duhai khalifah, duhai pemimpin, coba jawab pertanyaan ini." Oh enggak, kebalik. Harun Ar-Rasyid yang lagi pidato lalu dimarah-marahin sama ulama anggota dewannya. Dimarah-marahin, dicaci maki dengan kata-kata yang kasar. Lalu Harun Ar-Rasyid bilang gini, "Duhai ulama, saya ingin nanya, aku dengan Fir'aun lebih jelek mana?" Ulama itu bilang, "Ya lebih jelek Fir'aun lah daripada kamu. Lebih jelek Fir'aun." Oke. "Aku dengan Nabi Musa lebih mulia mana?" "Ya lebih mulia Nabi Musa." Nah, orang yang paling mulia aja ketika diminta bertemu dengan Fir'aun, diminta untuk berkata-kata yang lembut, ya. Fakullahuma qaulan layyinan, kata Allah di surat itu. Dan berkatalah kamu dengan lemah lembut supaya dia takut atau segan sama kamu, kan gitu. Jadi terhadap orang yang paling terlaknat aja, Nabi Musa itu diminta untuk layin, lembut. Gitu. Harun Ar-Rasyid bilang, "Kalau Nabi Musa aja diminta lembut, masa engkau ulama nggak bisa lembut sama saya yang nggak sekasar Fir'aun?" Gitu ibaratnya. Nah ini tantangan bagi kita untuk bisa berdakwah, beribadah dengan layin, dengan lembut. Walaupun lingkungannya buruk, nggak mau tahu, harus layin, harus kuat lembut. Jangan lemah lembut ya, kuat. Faida azamta fatawakal Allah, kuat tekadnya, tapi lembut dalam berkomunikasi, persuasif gitu, kayak gitu, konsisten gitu, Kaisan. Ya gengsi itu, ya itu hati-hati. Nah makanya tadi gengsi itu tergolong anak muda yang golongan pertama itu, Kaisan, anak muda yang ngerasa berhak untuk memiliki gitu, gara-gara egonya tuh kan. Jadi ego itu ada dalam diri kita, otomatis memang ada bagian dari diri kita yang memang merasa berhak untuk memiliki sesuatu. Gengsi itu salah satunya. Jadi kita berhak untuk mendapatkan perlakuan, ngerasa berhak untuk diperlakukan seperti apa. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, siapa kita lah dibandingkan Allah ya, di hadapan Allah tuh nggak jauh beda dari bubuk rengginang di kaleng kongguan ya. Kita bukan apa-apa, mudah banget disapu ya. Aduh, bubuk banget kita. Makanya itu yang harus mindset yang harus betul-betul ditanamkan. Makanya tadi penutup saya di 3 itu adalah kan salah satunya yang nomor 2 itu selalu libatkan Allah, supaya apa? Supaya kita sadar bahwa posisi kita itu memang hamba. Gak pantas gengsi itu. Aduh, gak pantas banget. Malu sama Allah kalau gengsi. Malu banget. Kita tuh bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Gak pantas kita dapat sesuatu yang kita pengen, kecuali memang Allah yang mewujudkannya gitu. Obat gengsi itu. Ya itu yang berat ya. Makanya tadi tipsnya yang 3 tadi sebetulnya. Yang pertama pastikan kontribusi ya. Yang kedua pastikan melibatkan Allah. Yang ketiga adalah mulai dari yang mudah. Gitu. 3 itu aja diulang-ulang, otomatis insya Allah yang tadi itu pasti akan teratasi. Yang tadi itu kan karena kita nggak melibatkan Allah, orientasinya nggak ke kontribusi, orientasinya tadi balik lagi ke anak muda yang merasa berhak untuk mendapatkan. Itu waspada banget, hati-hati. Itu sih 3 langkah tadi aja yang di awal. Kontribusi, pastikan kontribusi di saat ini untuk bekal akhirat nanti. Yang kedua adalah pastikan libatkan Allah dalam apapun yang dilakukan. Yang ketiga selalu mulai dari yang mudah gitu. Alhamdulillah, bersyukur. Berarti itu keberhasilan. Jadi jangan takut ketika sesuatu tuh diklaim sama orang lain, dan jangan ngeributin itu. Karena yang tugas kita tuh bukan caper sama orang lain, bukan caper sama dunia. Capernya itu sama Allah. Dan yakinlah Allah tuh pasti tahu siapa yang bikin itu. Udah titik, udah fix gitu. Dan jangan mikirin itu. Kalau kita malah itu tuh malah kita pikirin, habis energi kita, fokus kita, semangat kita ke situ. Habis, jangan, udah. Jadi gini, jangan takut ketika orang lain mengambil ide atau karyamu. Takutlah jika mereka berhenti melakukan itu. Bayang ya? Artinya karya kita cupu gitu. Jadi jangan takut kalau orang lain ngambil dan mengklaim karya kita, ngopi paste karya kita. Takutlah justru ketika mereka berhenti melakukan itu, karena artinya karya kita jelek. Maka tugas kita hanya memfokuskan diri bahwa apapun yang kita lakukan, kontribusi ini
dalam niat untuk capernya sama Allah. Nggak penting lah makhluk itu komentar ini, komentar itu, penghargaan ini, penghargaan itu. Yang penting tuh Allah. Masalahnya kita tahu nggak feedback Allah tuh ke kita gimana? Kan nggak tahu. Itu aja yang kita pastikan. Itu aja. Gitu. Ya, harus dipaksa untuk berkarya, harus menghasilkan sesuatu. Jadi kita nggak akan pernah percaya, gini, kita itu percaya kalau memang ada bukti. Kalau empiria, bahasa filsafat itu empiria, empiris. Kita mengalaminya, kelihatan wujudnya, tercium baunya, dan terdengar suaranya. Maka di tiga itu aja, di panca indera kita kerasa, maka kita akan percaya. Termasuk ke diri. Bisa nggak diri bikin sesuatu yang dilihat oleh panca indera? Itu aja dulu. Dorong itu. Jadi kalau Kaisan di himpunan yang kayak gitu, dorong brother di himpunan itu untuk bikin sesuatu. Ya udah, kalau lu nggak percaya sama diri, coba bikin sesuatu yang tadi, yang poin ketiga prinsip tadi, yang di prinsip ketiga kan, mulai dari yang paling mudah. Mudah ngelakuin apa, bisa kita lihat nggak sama-sama rame-rame. Itu aja udah. Gitu. Oke. Idealnya jadi produktif itu sederhana. Produktif. Pokoknya sesuatu yang ujungnya aktif itu kan sifat. Jadi sifat di mana kita itu mampu untuk melakukan atau membuat sebuah produk. Tadi balik lagi sama seperti pertanyaan sebelumnya. Produk itu apa? Sesuatu yang bisa kita lihat, kita empiria, kita rasakan, kita lihat, kita cium baunya, kita dengar, itu produk. Maka kalau yang dibilang produktif itu gimana ya menghasilkan produk? Kalau sebagai pelajar, oh, nggak apa-apa kok. Pelajar juga kan manusia. Harus ada produk juga tetap. Apa yang bisa kita bikin? Apa yang kita bisa buat? Hasil belajarnya apa? Dan justru lebih enak orang yang pelajar ya. Kalaupun salah dan gagal, enak kan tinggal bilang, oh maaf, masih belajar. Daripada orang yang udah bekerja atau berkarya, bingung mereka. Kalau gagal, udah nggak akan kepake gitu. Mending justru dari mulai pelajar ini, dari sebagai mahasiswa ini, kita coba semuanya bikin sesuatu. Kalau berhasil orang apresiasi dan bisa jadi kebaikan buat kita, keberkahan. Kalau enggak, ya kan tinggal bilang. Namanya juga belajar gitu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua yang sudah sangat antusias ya. Kelihatan banget pemudanya gitu ya. Ini keren banget. Jadi yang ingin saya sampaikan sebetulnya gini. eh Jangan pernah kita menganggap bahwa kita ini berada pada dimensi atau lingkungan yang beda banget dengan zaman Rasulullah. Sesungguhnya mirip banget, semirip-miripnya baik itu karakter maupun sifat zamannya. Yang membedakan adalah bagaimana penghayatan kita. Maka penghayatan kita harusnya penghayatan yang eksploratif tadi. Karena explore ini adalah modal utama kita. Mengeksplor itu modal utama kita. Anak muda itu memang dikasih Allah itu jiwa-jiwa, naluri-naluri untuk senang mengeksplor sesuatu. Nah, hati-hati. Explore inilah yang harus kita ajak mengeksplor untuk membuat sesuatu, yaitu membuat karya tadi. Nah, gimana caranya? Gimana panduannya? Yang pertama tadi yang saya bilang adalah gimana caranya kita selalu aware dan sadar akan diri kita saat ini, here and now, dan ketika sudah sadar, kasih kontribusi di situ, ya. Sadari dan berkontribusi sebagai langkah pertama. Langkah keduanya, sadari dan kontribusi apapun yang kita lakukan itu harus melibatkan Allah. Karena sekalinya tidak melibatkan Allah, Allah akan membuat kita jadi orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang tadi lupa sama diri kita. Ya, ulaika humul fasikun, itu yang tadi, yang lupa untuk melibatkan Allah jadi lupa sama dirinya. Dan yang ketiga, jangan muluk-muluk teman-teman. Kita semangatnya gede, semangatnya banyak, tapi kalau setting goals jangan jauh-jauh. Yang dekat aja dulu dan konsisten, itu yang lebih penting, ya. Rasul juga senang yang konsisten, ya. Istiqomah itu kan dekat, yang perlahan, yang pelan-pelan, tapi terus diulang-ulang. Nah, makanya mulai dari yang mudah, itu langkah kunci yang ketiga. Dan mudah-mudahan kita bisa mendekat dan Allah dekatkan sama lingkungan dan orang-orang yang membuat kita menjalankan ketiga langkah tadi, supaya menjadi pemuda yang ideal, bisa deal with ourselves, apalagi di masa-masa krisis seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Hatur nuhun pisan, terima kasih ya.